Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk satu hari yang Tuhan juga berikan kepada kita. Saat ini saya akan melanjutkan dari Galatia pasal yang kelima. Mulai dengan ayat yang ke-16 saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Biarlah kami terus belajar mengucap syukur setiap hari dan belajar menggunakan hari-hari pemberian Tuhan dengan bijaksana untuk memuliakan Tuhan. Berikan berkat surgawi-Mu Bapa, ketika kami juga senantiasa merindukan firman-Mu. Ketika kami membaca, merenungkan, biarlah Engkau juga yang boleh berbicara, mengajar, menguatkan kami, meluruskan kami, memberikan berkat surgawi-Mu. Ampuni untuk segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Galatia pasal yang ke-6, pasal yang kelima saudara. Mulai dengan ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di ayat sebelumnya, Paulus memperingatkan dengan keras kepada jemaat di Galatia agar mereka tidak saling menggigit, tidak saling menelan, tidak saling membinasakan, karena jikalau mereka melakukan hal tersebut, mereka tidak hidup di dalam roh Tuhan. Ya. Saya dan saudara dan setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita hidup di dalam roh. Di dalam Roma pasal yang ke-8, saudara, saya akan membaca sejenak. Roma pasal 8 ayat pertama, demikian bunyinya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saya dan saudara dan setiap orang Kristen, sederhananya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saat itu juga kita disebut sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Saat itu juga saya dan saudara diberi kehidupan baru, dilahirkan kembali oleh roh. Dan saat itu juga roh Allah tinggal di dalam diri saya dan Anda semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita menjadi bait Allah. Allah tinggal di dalam diri saya dan diri saudara, diri setiap orang percaya. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kehidupan kita bukan lagi menurut keinginan daging, tetapi kita menuruti keinginan roh di dalam roh. Mungkin ada yang belum pernah Anda diajak membaca oleh pendeta Anda dan membahas jikalau orang Kristen itu hidup di dalam roh dan hidup oleh roh. Sehingga sampai saat ini pun, belasan tahun, puluhan tahun Anda juga masih belum ngerti apa itu. Tidak mungkin lah ya. Apa sih yang dimaksud hidup di dalam roh itu? Ya, kembali saudara, seperti saya katakan tadi, ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda diberi kehidupan baru, Anda mengalami kelahiran baru. Saat itu juga roh Allah tinggal di dalam diri Anda. Buat apa roh Allah tinggal di dalam diri Anda? Di antaranya adalah sebagai tanda jikalau Anda telah menjadi bagian daripada anak-anak Allah.
Bukan itu aja. Allah yang tinggal di dalam diri Anda akan memimpin Anda, akan memperbaharui Anda, akan melakukan pekerjaannya, istilahnya begitu, di dalam hidup baru Anda, yang bukan lagi untuk diri Anda sendiri, tetapi untuk Kristus Yesus, ya. Sederhananya begitu. Jadi kehidupan saya dan saudara sebagai orang Kristen sederhananya bukan lagi untuk kita sendiri, bukan lagi milik kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu sebetulnya sederhananya begitu. Sehingga untuk melihat diri kita sendiri, apakah itu sudah menjadi fokus kita sehari-hari atau masih belum, ya? Atau masih kita banyak berfokus kepada diri kita masing-masing, ya, kita masih memikirkan kesusahan kita sendiri, ya, tanpa kita menyadari jikalau saya dan saudara itu sudah menyerahkan hidup kita kepada Kristus Yesus. Kristus Yesus telah menebus dosa kita, telah membayar lunas segala dosa kita, dan kita dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadi sentral, yang menjadi fokus hidup saya dan saudara orang Kristen, terutama juga pelayanan Kristen, ya, pendeta Kristen, hamba Tuhan Kristen, pastor Kristen seharusnya fokusnya kepada Yesus. Ya, boleh kepada gereja mereka, tetapi itu tidak fokus utamanya. Fokus gereja mereka masing-masing harus berfokus kepada Yesus. Kalau itu memang benar-benar melayani Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau tidak, ya Anda sendiri yang dengan membaca Alkitab bisa menilai apakah gereja di mana Anda berada benar-benar untuk melayani Tuhan Yesus Kristus, atau melayani pendetanya, atau pastornya, atau pemimpinnya, dan sebagainya. Sehingga kembali saudara, di sini Rasul Paulus berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Salah satu agar saya dan saudara tidak lagi melakukan keinginan daging, menuruti keinginan daging kita, yaitu kita hidup oleh roh, ya. Praktikalnya, setiap pagi atau setiap kali Anda bangun, memulai hari Anda yang baru, mengucap syukurlah hari itu, dan berdoalah kepada Tuhan agar Anda dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin Anda, Roh Kudus menolong Anda, Roh Kudus bekerja sesuai dengan kehendak Allah, yang pada akhirnya yang Roh Kudus kerjakan memuliakan Tuhan. Itu aja sebetulnya, ya. Sederhana tetapi sulit. Mengapa sulit? Karena daging kita, keinginan daging kita, ya. Terutama kalau Anda belum pernah memulai, itu memang di awal-awal seperti biasanya Anda masih sering bergumul dan berat rasanya, ya. Tapi kalau Anda sudah memang sadari jikalau Anda sudah dimiliki oleh Yesus Kristus, dan setelah Anda dimiliki oleh Yesus Kristus, Anda juga seharusnya hidup di bawah pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Dan jikalau itu Anda belum melakukan, mulailah saat ini, ya. Mulailah saat ini. Gimana mulainya? Ya, tadi berdoa. Setiap kali Anda memulai hari Anda yang baru, atau saat ini saja. Saat ini, ya, kalau Anda belum pernah, ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang telah tinggal di dalam diriku. Pimpin aku, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah Engkau bekerja berkuasa atas hidupku, yang pada akhirnya segala yang terjadi di dalam hidupku memuliakan Tuhan Yesus. Itu saudara, itu nanti Anda bungkus, ya, dengan kehidupan Anda dari hari ke hari, ya. Itu prakteknya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Ya. Sehingga Anda tidak bisa berkata, saya hidup dipenuhi oleh roh. Ya. Saya
diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi dibuktikan ternyata perbuatan saya atau Anda yang mengaku diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus itu ternyata dibuktikan dengan melakukan perbuatan daging. Nah, itu konyol, ya. Konyol itu. Ya. Dan itu sama sekali tidak benar. Dan kalau itu diajarkan oleh orang di mana Anda berada, itu salah. Ya. Anda ditumpang tangan, ya, Anda berkata, wah saya sudah dipenuhi, diurapi oleh Roh Kudus. Ya. Tetapi Anda masih membuktikan kalau buah yang Anda lahirkan adalah buah dari pekerjaan daging Anda, itu bohongan. Jangan Anda lakukan. Itu dosa, ya. Tidak boleh. Anda yang mengaku diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus, biarlah Anda juga membuahkan pekerjaan Roh Kudus yang bertentangan dengan pekerjaan daging dan keinginan daging, saudara. Saya ulang lagi, 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, kalau Anda mendasarkan hidup Anda untuk dibenarkan oleh Allah dengan melakukan hukum Taurat, Anda akan menemukan diri Anda jikalau Anda akan gagal dan gagal dan gagal. Karena Anda tidak pernah akan bisa mencapai kesempurnaan. Tetapi kalau Anda hidup dipimpin oleh Roh, Anda sudah berdoa di awal hari agar Anda dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, ternyata Anda masih gagal. Ternyata Anda masih mengalami kekalahan, kelelahan, masih terpeleset di dalam dosa. Itu memang prosesnya. Tetapi Anda tidak akan pernah berhenti menyerah. Anda akan terus berdoa dan meminta kepada Tuhan akan hal yang sama, untuk dipenuhi, dikuasai, dan minta agar Roh Kudus terus memperbaharui hidup Anda. Tiap hari, Anda tidak akan pernah menyerah. Mungkin setelah itu, selama seminggu, Anda akan merasakan damai sejahtera, tidak ada masalah. Nanti hari ke-8 ada masalah besar, Anda lemes lagi, bangkit lagi. Karena itu adalah kembali proses untuk mendewasakan Anda dan saya agar kita hidup di dalam Roh, di dalam pimpinan Roh dan di dalam kuasa Roh, yang pada hakikatnya tujuan kehidupan orang Kristen yang dikuasai oleh Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan Yesus, ya. Dan dari situ kalau kita mendeteksi diri kita, loh, ini yang kita buahkan kok perbuatan dagingku, di situ kita kembali, ya, kembali diluruskan dan meluruskan kepada pekerjaan Roh Kudus. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Jadi kalau saya dan saudara sudah jadi Kristen, lebih-lebih sudah jadi hamba Tuhan Kristen, melayani di dalam pelayanan kekristenan, hati-hati, ya. Jangan Anda akhirnya masih membuahkan percabulan, ya. Jadi pendeta cabul, jadi guru pemuda yang cabul, itu tidak boleh, saudara, ya. Masih membuahkan perbuatan kecemaran dan hidupnya masih dikuasai oleh hawa nafsu. Hati-hati. Oleh karena itu, bacalah Alkitab, dan biarlah kalau Anda tidak pernah atau sudah lama mendengarkan hal-hal yang demikian, sebelum Anda mendengarkan lagi dari pendeta Anda sudah diingatkan dan disegarkan oleh firman Tuhan, agar Anda menjauhkan diri dari percabulan, agar Anda menghindarkan diri dari kecemaran, agar Anda tidak hidup dikuasai oleh hawa nafsu, ya. Karena hal-hal ini begitu dekat sekali dengan kita. Kita dikelilingi
oleh orang-orang yang hidup demikian. Demikian juga di ayat ke-20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Ya, saya dan Anda sebagai orang Kristen hanya menyembah kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah yang Esa, Allah yang tunggal. Selain itu adalah penyembahan berhala. Ya. Anda tidak lagi ke tukang sihir, Anda tidak lagi berseteru, berselisih, iri hati. Ya. Itu masih bisa terjadi kalau Anda berseteru, Anda berselisih. Segera selesaikan. Ya. Jangan ditunggu lama-lama ya, sebelum nanti jadi karatan, istilahnya begitu. Iri hati, amarah. Iri hati itu juga proses, tapi kita harus disadarkan setiap kali kita iri terhadap sesama kita, juga iri di dalam pelayanan, hati-hati. Jangan sampai itu kita biarkan dan menghancurkan kita sendiri. Amarah itu juga dikatakan sebagai buah daripada daging. Ya. Nanti Anda sebagai hamba Tuhan berkata, itu kelemahan saya, mau diapain? Ya. Saya sukanya marah-marah, mau diapain? Ya mau diapain toh Pak? Anda berdoa kepada Tuhan Yesus. Sudahkah Anda tiap hari? Semakin Anda marah-marah, semakin Anda harus berdoa agar Anda dirubah oleh kuasa Roh Kudus. Apa Roh Kudus tidak sanggup merubah Anda? Saudara ya, jadi marah-marah, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, itu semua adalah pekerjaan daging yang tidak lagi dilakukan oleh orang Kristen, hamba Tuhan Kristen, pendeta Kristen, pastor Kristen, dan sebagainya. Di dalam kekristenan itu tidak lagi kita lakukan, karena itu dikatakan adalah buah daripada daging kita. Masihkah kita bisa melakukan? Bisa, tetapi harus kita segera sadari. Jangan kita pakai untuk alasan itu kelemahan saya. Ya. Semakin Anda menyadari kelemahan Anda, semakin Anda harus berdoa lebih banyak lagi kepada Tuhan untuk Anda dirubah di dalam kelemahan-kelemahan yang Anda ketahui, bukan untuk dicari alasan. Ya. Kedengkian, ayat 21, kedengkian. Masihkah Anda suka dengki? Itu adalah buah daripada daging. Kemabukan, mabuk ya. Ya, ngajar pemuda juga ngajar pemuda, tapi kalau sudah malam minggu ya waktunya mabuk-mabuk ya mabuk-mabuk. Nanti minggu pagi sudah rajin lagi ke gereja. Tidak bisa saudara. Ya. Itu semua adalah bukti jikalau dia masih hidup di dalam daging. Kalau dia sudah hidup di dalam roh, dia akan menyadari dan dia akan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Demikian juga dengan pesta pora, ya, pesta pora. Yang dimasukkan dengan pesta pora di sini adalah pesta pora yang disertai dengan lifestyle yang bertentangan dengan perbuatan daging. Ada mabuk-mabukan, obat, dan sebagainya, ya. Yang nama Tuhan tidak dipermuliakan, justru dicaci maki. Anda boleh berpesta, tetapi pesta orang Kristen adalah pesta yang memuliakan Tuhan. Kalau Anda bisa bikin pesta yang memuliakan Tuhan, silahkan. Tidak ada salahnya Anda berpesta. Dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia tidak akan masuk surga, istilahnya. Lah, bukannya itu pastor, bukannya itu pendeta, bukannya itu penginjil. Ya, pokoknya kalau mereka itu dengan titel mereka masih membuktikan bahwa dirinya hidup di dalam daging, ternyata yang mereka belum menyerahkan hidupnya untuk mendapat kelahiran baru di dalam Roh Kudus. Ya, mereka itu tidak akan masuk surga meskipun punya titel. Bahkan titelnya double-double karena pinternya.
tetapi dia belum dilahirkan kembali dan hidupnya tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi buah roh ialah buah roh, buah yang orang Kristen harus lahirkan, buah yang menjadi ciri atau tanda-tanda jikalau saya dan saudara adalah orang Kristen, hamba Tuhan Kristen, ialah kasih lagi, ya, kasih lagi. Buka Alkitab di sini isinya kasih, buka Alkitab di sana isinya kasih, tidak bosen. Tidak bosan ngomongin kasih. Tidak akan pernah bosan, saudara, karena kita masih sangat bergumul untuk melakukan perintah Tuhan agar kita saling mengasihi. Ya, dasar kekristenan kita adalah kasih. Kita menjadi orang Kristen, kita lahir baru karena kasih Allah yang mengasihi manusia, yang mengasihi saya, yang mengasihi saudara. Oleh karena itu, hidup kita sebagai orang Kristen juga dilandasi oleh kasih, dan Tuhan sendiri memberikan perintahnya agar kita saling mengasihi. Bahkan di bagian sebelumnya dikatakan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita pun ternyata harus mengasihi diri kita sendiri, saudara. Ya kalau gitu saya mengasihi diri kita sendiri, ya makan terus, ya masuk kolesterol terus, gemuk, sakit. Tidak demikian. Kalau saya dan saudara sebagai orang Kristen mengasihi diri kita sendiri, kita akan belajar untuk menjaga diri kita agar kita menjadi pribadi yang sesehat mungkin, yang semaksimal mungkin untuk hidup memuliakan Tuhan. Bukan untuk keinginan daging kita. Sehingga kembali saudara, tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita. Ada sukacita. Apakah Anda merasakan sukacita? Demikian juga saya. Ada damai sejahtera. Damai sejahtera mengisi keluarga Anda. Sukacita mengisi keluarga Anda. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau saya dan saudara, ya, sebagai orang Kristen awam, sebagai hamba Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus, kita semua telah menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tentunya kita tidak langsung menjadi sempurna, tetapi dengan adanya Roh Kudus yang sudah bersama-sama dengan saya dan saudara, dan kita telah menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memoles kita. Tambah hari istilahnya, gampangnya akan tambah seperti Yesus. Tambah hari, kita akan tambah cemerlang bagi Yesus. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah, ya. Anda harus membuang segala pride Anda, demikian juga saya. Dan setiap orang Kristen harus belajar membuang keangkuhan kita, kesombongan kita. Paling senang manusia menyombongkan dirinya sendiri, lebih-lebih dengan keberhasilannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Saya kira itu cukup jelas dengan membaca sendiri. Ya. Kalau kurang jelas, baca lagi. Tetapi bukan hanya untuk kita dengar, tetapi itu biarlah menjadi bagian yang kita lakukan, saudara. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya. Dan tentunya saya dan saudara sebagai orang Kristen, pribadi Kristen, hidup kita dipimpin oleh Roh. Dan biarlah Roh itu
berkuasa, dan bekerja memimpin kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang. Ada hamba Tuhan, ada orang Kristen yang suka saling menantang. Itu sama sekali salah. Sama sekali salah. Dia telah mempraktekkan kesalahan, mengajarkan kepada jemaatnya kesalahan. Dan saling mendengki. Itu adalah dosa. Itu semua adalah contoh perbuatan daging. Sehingga kembali saudara, puji kepada Tuhan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Sehingga bagi setiap orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diberi anugerah kehidupan kekal, dan dia akan hidup dipimpin dan ditolong oleh Roh Kudus. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia akan mungkin dilakukan oleh pertolongan Roh Kudus. Sehingga Anda boleh menikmati damai sejahtera, sukacita Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.